Hello, second graders. Good morning or good afternoon. Sesi berapapun sesi math kalian, yang penting sekarang uh, kita bisa bertemu kembali, walaupun tidak secara tatap muka. Dan kita akan kembali belajar matematika, ya. Kali ini kita akan kembali belajar tentang segi 4, tapi kita akan belajar bangun yang berbeda dengan yang sebelumnya sudah kalian pelajari, ya. Miss akan gunakan PowerPoint ini, kalaupun misalnya kamu sudah mengerti, kamu boleh belajar sendiri dari PDF-nya, tapi kalau misalnya waktu baca nih, oh, kayaknya saya butuh dengar Miss menjelaskan, ya silahkan uh, kamu bisa tonton video ini ya. Tapi kalaupun misalnya kamu sudah mengerti hanya dengan membaca PDF, it's really good, dan kamu bisa langsung latihan soal gitu ya. Oke, kita mulai. Segi 4, itu yang sudah kalian pelajari adalah persegi. Oke, kalian sudah belajar persegi, sudah belajar persegi panjang, sudah belajar juga jejar ginjang, bahkan kamu sudah latihan soal dan sudah kuis. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan dua bangun lainnya, yang bentuknya agak-agak mirip, tapi mereka nggak sama, yaitu belah ketupat dan layang-layang. Tapi sebelumnya, sebelum Miss jelaskan, let me tell you about the enduring understanding, ya. Nah, ini dia. Jadi sama dengan bangun datar lainnya, setiap bangun datar, termasuk juga ini nanti, belah ketupat dan layang-layang, itu punya sifat dan karakteristik tersendiri, entah itu dalam hubungan sudut atau sisi-sisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti bangun datar yang lainnya, kalau kita mau cari keliling, pasti didapat dari jumlah panjang sisi yang membatasinya. Atau dengan kata lain, kalau kita mau hitung keliling, itu kita hitung sisi yang bagian luarnya. Atau bisa juga kita tambahkan semua sisi yang merupakan border luar atau kayak frame-nya begitu ya, dari bangun datar tersebut. Itu keliling. Dan nggak bisa dipisahkan juga dari luas, karena kalau bangun datar, selain hitung keliling, kita juga akan hitung luas. Nah, luasnya belah ketupat dan dan layang-layang, itu nanti didapat dari setengah perkalian diagonal-diagonalnya. Ya, harusnya kalian sudah ada gambaran, karena I believe waktu kamu di elementary school, itu pasti sudah pernah belajar sedikit ya, tentang baik belah ketupat maupun layang-layang, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa saja sifat dan karakteristik dari dalam hal ini belah ketupat sama layang-layang itu ya? Apa sifat dan karakteristiknya? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Dan yang kedua, kalau udah tahu sifat dan karakteristiknya, gimana cara kita menghitung keliling dan luasnya? Itu juga yang akan kita pelajari ya. So, let's start dengan bangun yang pertama. Bangun yang pertama adalah rhombus or belah ketupat. Ini dia. Ini adalah sifat dan karakteristik, atau Miss lebih suka menyebutnya sebagai ciri khas ya, karena ini hanya berlaku di belah ketupat gitu ya. Ini namanya ciri khasnya belah ketupat, dan kita mulai bahas satu persatu ya. Ciri khas yang pertama, belah ketupat itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Yang mana sisinya di sini sudah ada huruf S. Jadi kamu tahu ya, berarti S-nya di sini punya 4 sisi yang sama panjang. Berarti yang ini, yang ini, yang ini, dengan yang ini. Ditandai dengan ada tanda ininya ya. Berarti itu sama panjang. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, sudut yang berhadapan itu yang mana ya? Sebelum kamu untuk mengerti, jangan nih dibayangkan dua ini dulu. Bayangkan nggak ada ininya dulu ya. Jadi sudut yang berhadapan sama besar itu yang mana? Yang atas, yang merah ini, dua merah ini, sama dua biru yang di bawah ya. Again, jangan dibayangkan ada ininya dulu. Jadi kayak polosan, nggak ada dua garis di dalamnya. Jadi yang merah ini sama dengan yang biru, yang atas sama dengan yang bawah, kiri sama dengan yang kanan, gitu ya. Nah, tapi kalau udah ada garisnya begini, berarti properties of angle itu juga berlaku. Gimana? Berarti nanti begini, nah. Ini ya, ikuti kursornya Miss ya dari sini. Z, Z, Z.
gitu ya. Berarti sudut yang ini, kuning atas sama hijau bawah, itu sama. Kenapa? Dia fulfill the property of sudut yang berseberangan, bentuk Z, begini ya. Kan bentuk Z kan ini kan, nah, ini sama ini, gitu ya. Di sini juga ada garis-garis yang saling tegak lurus, berarti ini nanti di sudut-sudut yang di sini berarti each of them itu 90 derajat, gitu ya. Oke, itu sudut. Yang ketiga, dia punya diagonal. Nah, diagonalnya itu ada 2 dan saling membagi sama panjang. Maksudnya gimana? Ini diagonal sama diagonal itu sama. Jadi ini sama, yang kiri sama kanan itu pasti sama panjang, yang atas sama yang bawah pasti juga sama panjang. Pertanyaannya, Miss, D1 itu harus yang begini, D2 harus yang begini. Enggak ya, it's up to you. Mau di sini D1, di sini D2, akan berlaku sama aja. Gitu ya. Yang penting yang atas, setengah ke atas sama setengah ke bawah itu sama panjang, setengah ke kiri sama setengah ke kanan itu juga sama panjang. Oke? Itu sifat yang ketiga. Dan yang keempat, kedua diagonal saling membagi 2 sudut yang sama besar. Jadi kalau tadi kita sudah belajar yang properties of angle, yang ini sama, karena dia bentuk Z kan. Nah, ternyata ini sama ini juga sama, dibagi 2 oleh diagonalnya ya. Jadi ini sama, ini sama, ini juga sama, gitu ya. Terus ini sama, ini juga sama, gitu ya. Jadi intinya sudut-sudutnya itu sama, gitu ya. Itulah ciri khasnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumusnya ya. Nah, ini Miss punya gambar sudah digaris dengan yang beda-beda. This is D1 yang merah, the blue one is D2. Oh, kebalik ya. Yang merah itu D2, yang biru itu D1. Miss ulang sekali lagi. Yang biru D1, yang merah D2. Yang bagian hijau, yang ini adalah sisinya. Oke? Jadi, kalau kita mau hitung keliling, karena tadi dibilang keliling itu didapat dari penjumlahan sisi-sisi luarnya, berarti udah 4 kali sisi dong. Kenapa? Karena sisinya sama semua. Oke? Lalu, untuk luas, itu kamu kalikan setengah sama D1 sama D2 juga. Ya, setengah D1, D2. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini, ini sudah tulis di note, D1 dan D2 adalah garis lurus yang ditarik dari satu titik sudut ke titik sudut yang dihadapannya. Ya, berarti D1 itu dari sini ke sini, full. Ya, jadi kadang kalau di soal itu yang dikasih tahu cuma separuhnya ini. Nah, nanti waktu menghitung, jangan nih kamu masukkan angka yang cuma ini toh, jangan. Karena sebenarnya D1 itu dari kiri ke kanan full. Ya, itu D1, ini D2. Again, D1 dan D2 boleh dibolak-balik. Gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Ada jajar genjang di samping kiri. Sorry, kenapa jajar genjang terus? Yang di kiri ada belah ketupat. Ada belah ketupat, ada ukuran-ukurannya, dan kalian disuruh untuk menentukan keliling dan luas dari belah ketupat di samping. Ya. Nah, gimana cara kerjanya? Oke, let's start ya. Lihat. Nah, keliling itu kan 4 kali sisi. Berarti karena ininya di sini sudah diketahui 10, berarti sisa dikalikan 4 ya. 10, 10, 10, 10, atau 4 kali 10. Sama dengan 40 cm. I think nggak ada yang kesulitan ya kalau di sininya udah dikasih tahu. Jadi tinggal dikalikan 4 aja karena mereka semua sama panjang. Itu keliling. Lalu kalau luasnya, rumusnya adalah setengah D1, D2. Setengah, hayo. Seperti yang Miss bilang tadi kan, D1-nya yang mana? Kalau tadi D1-nya ini, D2-nya ini, sekarang Miss mau D1-nya ini, D2-nya ini. Nggak apa-apa. Ya. D1-nya Miss kenapa 16? Ini 8J. Nah, kan tadi Miss bilang kan, diagonal itu full. Dari satu titik ke titik yang lain. Jangan berhenti sampai di tengah. Berarti kalau sini ke sini 8, bawahnya juga 8. Kalau dijumlah, seret, itu 16. Itu D1. D2-nya berarti dari sini ke sini. Oh, ini 6, berarti di sini juga 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Berarti sisa di coret-coret, nanti salah satu bisa kalian coret ya. Ini kan setengah, 1/2. Nanti 2-nya bisa kamu coret entah sama 16, entah sama 12. It's up to you. Nanti didapat bahwa jawabannya adalah 96 cm pang kedua.
karena dia ditanya keliling dan luas, please don't forget to put the unit, ya, centimeter or centimeter square. Begitu, ya. Oke, itu contoh yang pertama. Ini ya, seperti yang Miss bilang tadi, D1 dengan D2 full dari atas sampai ke bawah, kiri sampai ke kanan. Oke, ternyata cuma satu contohnya. Nah, sekarang it's time for you to practice tentang rhombus, tentang belah ketupat. Tapi, tunggu ya, Miss mau jelaskan yang nomor 2 dulu ya. Ini bisa ya, kelilingnya berarti kamu tinggal kalikan ini sama 4, luasnya tinggal ini berapa. Ingat, kalau sini 12, ini juga 12. Jangan lupa dikali 2, gitu ya. Nah, Miss mau jelaskan yang nomor 2 dulu. Oke, pertanyaannya masih sama. Disuruh untuk menghitung keliling dan luasnya. Luasnya bisa ya, ini so obvious. Kamu bisa pilih mana yang D1, mana yang D2. Yang penting ini sudah ada ukurannya, luas aman, ya. Nah, tapi kalau keliling kan kamu harus cari sisi yang ini kan, yang miring ini kan. So, how to do this untuk mencari sisi? Di note, kalau kalian perhatikan, ini sudah tulis ya, untuk cari keliling, butuh cari sisi AB. Ya kan, salah satu aja sisi yang dicari. Karena kalau kamu ketemu satu sisi, pasti nih, yang lainnya juga sama. Butuh cari sisi AB. Nah, sedangkan AB didapat dari mana, Miss? Dari rumus Pythagoras, ya. Ada 9, ada 12, di sini kamu bisa hitung, ya. Kalau kamu masih ingat, ini C, ini entah A, entah B, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, ya. Nanti kamu kuadratkan, baru diakar, itulah hasilnya yang di sini, ya. Kalau sudah ketemu di sini, tinggal kalikan 4 nih. Atau kalau kamu mengerjakan belah ketupat atau later nanti kamu akan kerja layang-layang, itu akan sangat bagus kalau kamu ngerti triple Pythagoras. Jadi kamu nggak harus spend your time so much untuk mencari dengan pangkat 2 ya. Kamu sudah punya catatan kan triple Pythagoras, nah itu silahkan dibuka-buka lagi. Nah, kalau dia follow the pattern, mungkin 3, 4, 5, atau yang lain, jadi itu akan mempermudah perhitunganmu, nggak harus pangkat 2, tapi tinggal follow the pattern. Gitu ya, itu nomor 2. Nomor 3, nah ini beda lagi. Kalau nomor 3, kelilingnya itu aman, karena di sini udah diketahui 10. Nah, yang nggak aman tuh luasnya. Kenapa? Karena cuma diketahui satu diagonal. Ini 8 berarti diagonal yang pertama 16 ketemu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah AC-nya berapa? Gitu. Nah, di sini di note Miss juga sudah tulis. Untuk cari luas, butuh cari sisi AO. Ini kan. Nah, dari mana AO didapat? Dari rumus Pythagoras. Ada 10, ada 8, nanti di sini ketemu. Ya. Kalau di sini ketemu, tinggal dikalikan 2, dapat nih ini AC-nya. Kalau sudah, luasnya ketemu. Gitu. Ya. Nomor 4 ini tinggal dimasukkan rumus aja. Panjang sisi belah ketupat 13 cm, berarti yang bagian luarnya itu 13 cm. Panjang salah satu diagonalnya adalah 24. Gitu. Ya, nanti kamu tinggal masukkan rumus. Kalau masih bingung, please just let me know. Dan nomor 5 ini juga tinggal masukkan rumus. Nomor 6 juga tinggal masukkan rumus, gitu ya. Kalau masih bingung, please let me know. Tapi tolong dicoba dulu. Oke? Itu tentang belah ketupat, ya. Jadi silahkan dikerjakan dulu latihan soalnya. Dan di next video, Miss akan bahas tentang layang-layang. Ya, jadi selamat mengerjakan dan Tuhan memberkati.